Cek. Apa yang dari sambut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini karena cukup cerah. Kata nanti tadi apa ya? Dingin tapi menghangatkan. Dingin tapi menghangatkan. Masuk. Semua ini tak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan izinnya juga pada malam hari ini apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Amin. Tak lupa pula salam dan salam ditujukan khusus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nantinya kita semua sesuai dengan ajaran yang kita anut masing-masing akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, sebenarnya saya belum menyampaikan apa pada malam hari ini, tapi ada yang sedikit menggelitik dan penuh semangat yang akan dicapai di situ dalam spanduk apa ya, berdiri dan berdaulat. Disiplin dan berdaulat. Itu dua kata itu tidak mudah loh. Penuh arti dan makna yang sangat luar biasa sekali. Karena kalau dia tidak berdiri nggak bisa berdaulat. Berdiri dalam arti kata dalam hal ini mungkin yang dimaksud berdiri adalah mandiri dan punya sikap. Sesuai tadi emasnya, kenapa saya minta ulang, karena di situ penuh semangat nih. Ada ini kan, membangun semua. Tapi kalau kita menyampaikannya dalam bentuk mungkin kelihatannya anggota Garbut kan banyak dari Sumatera kan, biasanya lebih keras dan kuat itu suaranya. Kalau dari Solower mungkin agak gimana ya kan. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Ke depan, terutama di Infineon Teknologi Batam, kawan-kawan semua dan kita semua akan mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa menurut penglihatan dan pengalaman saya selama beberapa ini. Berbeda jauh dengan beberapa periode sebelumnya, di mana pada periode sebelumnya penuh diisi oleh orang-orang yang itu tadi berdedikasi dan berdaulat. Dia tidak akan tergoyahkan tidak tergoyahkan dalam arti kata apapun yang dia lakukan penuh bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dia tidak akan pernah bergeser sedetik dan selangkah pun kalau itu sudah direncanakan dan disampaikan dengan matang. Dalam hal ini Gada Metal terdidik dan terlatih. Ya, kalau pengurus itu hanya terdidik sebagian, dia nggak terlatih. Pengurus, tapi Gada Metal punya dua itu. Untuk berdiri mandiri dan berdaulat, dua itu memang harus sangat dibutuhkan. Harus punya sikap yang tegas. Jangan gara-gara nasi sebungkus lauk dua yang tadinya tegas bilang iya Pak. Padahal sudah jelas apa tindakan yang harus dicapai, apa sikap yang harus diambil. Paham kan maksudnya? Ya, itu harus kita pegang. Nah, saatnya untuk memegang adanya kedisiplinan seperti itu, kita harus menguasai apa yang menjadi subjek dari apa yang diplankan atau yang direncanakan, sehingga apabila ada sesuatu penghalang ataupun
segala sesuatu yang akan mencoba untuk merubah pendirian dan kedaulatan itu bisa kita beradu argumen dan menyampaikan bahwasanya ini lu benar, nggak seperti yang kalian pandang, nggak seperti yang kalian lihat. Nah, itu butuh sesuatu kepiawaian untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan yang disebut dengan berdiri, berdikari atau berdaulat tersebut. Itu nggak gampang dua kata itu. Saya selaku PUK atau ketua PUK pada periode ini dan ke depan mengharapkan agar supaya kenapa saya menginginkan kawan-kawan yang ada di Garda Metal tolong serius dan semangat, jangan seperti api unggun. Nanti akan kita bakar kayaknya api unggun di depan ini. Pada saat dia menyala, berkobar, semua orang berteriak, merindukan dan melihat dia agar supaya tetap ada di sana. Namun pada saat dia redup, akan dimanfaatkan untuk membakar ayam, untuk membakar ikan. Dia akan dijadikan korban untuk kepentingan orang yang tidak berdaulat dan tidak berdisiplin itu. Saya harapkan nanti sekarang berapa yang katanya 24 Pak? 24 orang. Nanti kalau nggak salah kita akan kirim di Lansar 12 atau sekitar 12 orang ya. Nah, berarti ada sekitar 30-an. 13. Nah itu. Jadi saya mewakili kawan-kawan pengurus juga yang lain juga berharap agar supaya Garda Metal itu betul-betul punya sikap tapi yang benar. Kenapa sejauh ini di tingkat kepengurusan sendiri, mungkin kawan-kawan bisa lihat semua rata-rata baru-baru itu sengaja saya masukkan agar supaya ada regenerasi ke depannya. Contoh, regenerasi yang banyak makan siapa, yang banyak minum siapa, yang banyak merokok siapa, yang banyak istri. Kira-kira lebih demikian. Agar supaya nanti ke depan regenerasinya akan hidup kembali. Karena terus terang bagi saya pribadi, seperti yang saya sampaikan, kemungkinan ada hal-hal tertentu yang sepertinya gimana ya ngomongnya, ada kemungkinan nggak mungkin selamanya stay dan berada di tempat itu. Mungkin kawan-kawan yang di LAN ya, terutama yang ada di Batuan 2, Testing dan MSP, ini bukan mau ngasih contoh atau apa ya, kita harus punya sikap juga ke itu lain. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita ini adalah lulusan dari orang yang terdidik dan terlatih, tidak seperti mereka punya kedisiplinan waktu, kerjanya pun ya kerja. Kalau kita benar kerja, apapun cara mereka untuk menganggap kita jelek, mengecap kita jelek, itu tidak akan sanggup. Karena kita menunjukkan bahwasanya saya seorang garmet penuh dengan dedikasi dan punya disiplin yang tertentu. Anda tidak akan bisa melihat. Nah, saya harap itu muncul dan keluar dari kawan-kawan semua sikap yang demikian. Dengan demikian, bahasanya secara pribadi di tempat pekerjaan dan secara organisasi di BUK akan kuat, tidak akan tergoyah satu sama lain. Karena kekuatan PUK, kekuatan organisasi serikat itu hanya satu dibanding sekian puluh, sekian ratus kekuatan yang dimiliki oleh pihak manajemen. Kekuatan kita adalah solid, bersatu, berdaulat untuk satu tujuan, bukan untuk mengacaukan, bukan untuk berbuat negatif. Tujuan kita adalah menjaga apa yang sesuai dengan
hak dan kewajiban sebagai seorang buruh atau karyawan. Karena sebagaimana kita ketahui, mungkin kawan-kawan juga sedikit mendengar, terutama di HR kita saat ini banyak kali orang-orang baru yang tidak tahu histori bagaimana Infineon itu berdiri, bagaimana PKB kita itu terbentuk. Mereka tidak tahu. Terkadang mereka mencoba untuk menerjemahkan isi dalam PKB ataupun aturan itu menurut versi mereka. Tapi sebenarnya di Infineon, mohon maaf, bukan kita membanding-bandingkan dengan perusahaan lain, isi peraturan dalam PKB itu banyak penuh makna. Karena di dalam pembuatannya itu sengaja kita buat ambigu misalnya, karena ada di dalamnya sesuatu yang bisa diterjemahkan dengan sendirinya. Nah, penerjemahan itu harus mempunyai histori. Historilah itu yang harus kita ketahui. Bagaimana aturan main yang terbentuk itu asal muasalnya seperti apa, yang terbentuk itu seperti apa. Contoh salah satunya adalah menjalankan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu banyak sekali yang diartikan maknanya. Yang seperti apa? Kalau di lab dapati yang punya sertifikasi. Kita boleh mengatakan apabila tidak jadi OJTI, ada sertifikasinya, tiba-tiba disuruh mengerjakan lain, boleh mengatakan, Bu, Pak, Profesor atau leader, saya belum punya certified itu. Bukan bermaksud saya tidak mau mengerjakan, tapi saya bisa saja mengerjakan ini, tapi di luar tanggung jawab saya. Apabila ada suatu kesalahan, karena saya belum mahir, belum certified itu. Nah, itu juga salah satu aturan lainnya. Nah, itu investigasinya, kok investigasinya yang melakukan adalah security. Bingung saya melihatnya. Kok security dengan atasannya yang melakukan investigasi seperti itu? Security nggak punya hak untuk menginterogasi karyawan yang ada di dalam, kecuali itu proses yang bersifat eksternal. Contohnya sudah sampai ke pihak kepolisian, dan pun dia juga berhak sebenarnya. Yang berhak itu adalah atasannya menanyakan kenapa melakukan itu, bisa terjadi apa. Makanya kemarin itu sudah diimplementasikan ya Pak, sudah diimplementasikan apa? BOT sudah berjalan selama 6 bulan selama 6 bulan dan sudah berjalan. Bidang 4 bingung. Itu salah ya, bidang 4 bingung mau kayak mana ini saudara. Ayo kita ketemu, undang saya, undang Pak Devi dan sebagainya, kita ketemu lah ada eksperimen gitu. Kenapa bisa terjadi ini? Kalian salah prosedur. Ini bukan investigasi. Untuk itu, saya minta dibatalkan saat ini juga, dan anaknya dikembalikan seperti biasa. Nah, itu yang dimaksud dengan berdikari dan berdaulat itu seperti itu. Jadi kita boleh menyanggah segala sesuatu yang terjadi, kita berhak untuk meluruskan. Tapi dengan catatan kita harus paham apa yang dimaksud dari alur cerita. Sedikit itu aja ya, udah kepanjangan lebar. Yang jelas pada malam hari ini melalui kesempatan ini saya berharap kawan-kawan dari 24 ada sebenarnya banyak sih, gada metal yang lama itu banyak juga gitu. Ada beberapa yang cewek-cewek gada metal yang dulu masih ada sepertinya ada di lain. Diajak aja lebih aktif kembali. Nggak bisa. Punya anak 2, 3. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Ada beberapa kawan-kawan diajak aktif lagi. Kita lihat itu di organisasi yang setingkat lebih tinggi dari kita ya, terutama gada metal di bawah KC. Sekarang gada metal itu banyak lu kalau terdaftar. Ini sudah laksar ke 12. Sementara target per laksar itu minimal 60. 12 kali 60 aja minimalnya.
berapa ratus itu. Nah, itu diambil minimal 60. Kemarin waktu di Pramuka itu 100 kalau nggak salah. Yang ada dari Riau, ada dari Pekanbaru, ada dari Padang, gitu kan? Dan coba kita lihat sekarang, organisasinya pergerakannya mulai meredup. Mulai meredup pergerakannya. Jadi, ayo kita bangkit kembali, kita mulai dari PUK, solidkan barisan, rapatkan barisan, bahwasanya ibarat tubuh, kalau sakit, terluka sekecil apapun bagian tubuh kita, pasti bagian yang lain akan merasakan yang sama dalam penderitaan. Maka penyakit itu sekecil apapun harus kita sembuhkan dengan antibiotik. Siap jadi antibiotik? Siap. Nah, tapi harus benar, antibiotiknya juga harus punya resep loh. Iya, jangan siap-siap doang, maju habislah. Antibiotiknya harus melalui resep dan melalui aturan cara minumnya. Ada aturan tertentu yang harus dipatuhi. Kuasai itu, silakan kawan-kawan, kalau ada kegiatan di luar PUK, di tingkat Garmet, mungkin kemana gitu, silakan nanti diajukan melalui Pangkor Kopuk ya. Pangkor Kerupuk. Silakan berkoordinasi dengan beliau, sampaikan Pak atau Bu, kami ada kegiatan ke sini, berapa orang akan kita kirim, tapi dengan catatan serius, saya pengennya itu. Nah, itu untuk bergerak itu susah. Saya pikir gitu aja, kurang lebih mohon maaf, mungkin ada sama dari Pak Devi Pan yang lainnya. Kalau sudah cukup seperti kata pembawa acara tadi, melalui kesempatan ini kita buka acara kita pada malam hari ini dengan tujuan menjalin kebersamaan untuk mencapai tujuan dengan kesulitan untuk berdikari dan bertaubat. Itu saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.